Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1190 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis manga One Piece Chapter 1190. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece Chapter 1190 diawali dengan catatan Gaban datang menyelamatkan. Yap, di akhir chapter sebelumnya kita memang sudah diperlihatkan Gaban yang datang menyelamatkan Luffy di saat dia hampir dipenggal oleh Imu menggunakan senjata kapak legendarisnya. Di awal chapter ini kita diperlihatkan dengan lebih jelas Gaban yang berhasil menahan serangan Imu menggunakan kedua kapaknya. Sedangkan di belakang mereka, Luffy masih tertancap di batang pohon. Namun ternyata batang pohon itu kini sudah terpotong. Kejadian ini menandakan jika pergerakan Gaban benar-benar sangat cepat, karena sebelum dia berhasil menahan serangan Imu, Gaban sebelumnya telah memotong batang pohon tempat Luffy tertancap. Kita lalu diperlihatkan close up wajah dari ketiga orang ini. Imu masih dengan tatapan dinginnya, lalu senyuman Gaban kini terlihat sangat jelas, dan Luffy yang masih meringis kesakitan. Ternyata Gaban berhasil memotong pohon tersebut menjadi 5 bagian. Gaban kini mengambil jarak aman dari Imu, sedangkan Imu masih berdiri menatap Gaban dengan Xingtian's Axe yang dia genggam diselimuti oleh api hitam omen miliknya. Di sisi lain, Luffy terhempas sambil masih tertancap di salah satu potongan dari batang pohon tersebut. Imu sedikit terengah-engah sedangkan Gaban memutar-mutar kedua kapaknya. Di belakangnya, batang pohon yang tadi dia potong sudah berserakan. Terlihat dua pedang Imu yang tadinya menancap pada tubuh Luffy kini sudah terlepas. Hal ini membuktikan jika potongan yang dilakukan oleh Gaban benar-benar sangat gila hingga bisa membuat Luffy terlepas. Luffy pun terjatuh dan kepalanya membentur tanah. Di sisi lain, Imu menyerang Gaban, namun si kakek tua itu masih bisa menghindari serangan tersebut dengan melompat ke atas. Hal ini sangat menarik untuk dibahas karena pergerakan Imu seharusnya benar-benar sangat cepat. Kalian ingat ketika Imu memotong jari milik Gerd, tak ada satu orang pun yang menyadarinya, bahkan sekelas Zoro sekalipun. Itu artinya Gaban bisa menandingi kecepatan Imu, terlebih lagi dia mampu menggunakan Future Sight. Membuatnya memang tidak bisa diremehkan, meskipun Gaban sudah tak muda lagi. Gaban mengatakan jika wujud Imu sangat mengerikan dan tidak terlihat seperti makhluk dari dunia ini. "Siapakah gerangan dirimu?" tanya Imu. Gaban pun menjawab, "Seseorang yang memahami dunia ini." Kata-kata Gaban ini menjadi semakin menarik. Dia tahu semua rahasia tentang dunia ini dan berkata jika wujud Imu bukanlah makhluk dari dunia ini. Yap, sepertinya hal ini berkaitan dengan informasi yang ada di mural pohon Adam, Elbaf, dan juga apa yang tertulis di kitab suci Harley. Bahwa iblis baru ada di dunia kedua. Itu berarti wujud Imu ini berasal dari dunia pertama, sama seperti wujud Nika yang digambarkan di negeri Elbaf. Mereka memang bukan manusia atau makhluk dari dunia ini. Mereka memanglah sosok dewa yang ada di dunia pertama. Gaban mendarat tapi bukannya melanjutkan pertarungannya melawan Imu. Dia malah berjalan ke arah Luffy dan Imu pun hanya diam melihat aksi nyeleneh Gaban tersebut. Luffy masih berteriak kesakitan di atas tanah. Gaban pun berteriak memanggilnya. Tanpa basa-basi, Gaban menghampiri Luffy, mencengkram kerah bajunya lalu mengangkat tubuhnya. "Bangun, topi jerami Luffy!" Luffy hanya bisa terus berteriak kesakitan. Namun bukannya menunjukkan belas kasihan, Gaban justru meluapkan kekecewaannya. Dia mengaku sangat kecewa melihat Luffy diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang bahkan sedang terluka seperti dirinya. Menurut Gaban, seharusnya Luffy merasa malu. Dia kemudian menyindir Luffy dengan menyebut wujud putih, Yonko,
Luffy yang masih meringis kesakitan hanya bisa mengerang tanpa mampu membalas. Gaban kembali membentaknya, "Jangan besar kepala." Dengan mulut yang masih sulit berbicara karena rasa sakit, Luffy hanya mampu memohon agar Gaban melepaskannya. Imu terlihat kebingungan dengan aksi Gaban yang malah memarahi Luffy. Namun Gaban kembali bertanya dengan nada tajam, "Apakah kau berniat mati di sini?" Luffy langsung membantah. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati, sambil terus mengaduh kesakitan dan meminta dilepaskan. Tetapi Gaban langsung memotong perkataannya. "Tidak, kau tadi pada dasarnya sudah mati. Menyedihkan. Kalau kau benar-benar mati, menurutmu apa yang akan terjadi?" Luffy akhirnya menjawab bahwa jika dirinya mati, dia tidak akan bisa melindungi negeri milik teman-temannya. Gaban mengiyakan jawaban itu, lalu kembali bertanya, "Benar, lalu bagaimana dengan kru yang sudah kau bawa jauh-jauh ke sini?" Luffy menyadari bahwa nyawa seluruh krunya juga akan berada dalam bahaya. Mendengar itu, Gaban kembali memberikan pelajaran yang sangat keras. "Benar, dengarkan baik-baik. Di lautan ini, semakin tinggi kau mendaki, semakin banyak musuh yang akan kau miliki. Gelar Raja Bajak Laut adalah gelar bagi seseorang yang kematiannya justru dirayakan oleh semua orang, karena semua orang ingin duduk di singgasana itu." Kalimat tersebut juga menjadi referensi langsung terhadap judul chapter ini, "One whose death is rejoiced," atau seseorang yang kematiannya dirayakan. Luffy hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakit. Namun Gaban masih belum selesai. "Kalau kau berpikir bisa menjadi Raja Bajak Laut dengan damai, penuh tawa, dan tanpa penderitaan, lebih baik kau pulang saja ke kampung halamanmu." Luffy menggertakkan giginya dengan kesal. Melihat tekad Luffy, Gaban justru berkata bahwa Luffy belum diciptakan untuk jalan seperti itu. Sesaat kemudian, Gaban melempar tubuh Luffy begitu saja. Luffy kembali terhempas sambil berteriak, lalu jatuh tertelungkup menghantam tanah. Imu kembali melihat aksi mereka itu dengan penuh kebingungan. Dengan wajah menempel ke tanah, Luffy akhirnya menggerutu penuh kesal. "Sialan kakek tua itu. Seenaknya saja mengatakan apapun yang dia mau. Tunggu saja nanti." Gaban langsung membuka pertarungan dengan Imu menggunakan sebuah teknik baru. Dia mengeluarkan jurus Mantis Axe Style, Praying Mantis Plum. Menggunakan kedua kapaknya, Gaban melancarkan serangan bergulir yang sangat cepat ke arah Imu. Namun Imu dengan mudah menghindarinya hanya dengan memutar-mutar kapaknya. Melihat serangan itu, Imu bertanya apakah Gaban sedang bermain-main dengannya. Gaban justru balik bertanya, apakah Imu benar-benar ingin membunuh Luffy? Imu menjawab singkat bahwa memang itulah tujuannya. Di sisi lain, Luffy meringis kesakitan. Dia masih terbaring di atas tanah dengan tubuh yang berlumuran darah. Gaban terus menyerang Imu berkali-kali, namun dia bisa menahan semua serangan itu menggunakan kapaknya. Mendengar jawaban itu, Gaban pun bertanya apakah Luffy benar-benar sangat mirip dengan Joy Boy. Imu langsung bereaksi, "Siapa sebenarnya dirimu? Apakah kau mengenalmu?" Tanpa menunggu jawaban, Imu memanggil sebuah pedang baru. Dia menambahkan omen berbentuk ular ke pedang tersebut, lalu melancarkan serangan. Teknik itu bernama Honebami Toshiro. Nama teknik ini merujuk pada pedang legendaris Jepang, Honebami Toshiro, yang ditempa oleh ahli pedang terkenal Awataguchi Toshiro Yoshimitsu pada periode Kamakura. Kata Honebami sendiri berarti pemakan tulang atau penelan tulang. Sambil menyerang, Imu kembali menuntut jawaban. "Apa sebenarnya yang kau ketahui?" Gaban berhasil menahan pedang Honebami milik Imu menggunakan kapak di tangan kirinya. Namun omen berbentuk ular yang ada di pedang Honebami milik Imu berhasil mengenai lengan kanan milik Gaban yang membuat dia meringis kesakitan. Gaban akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kata-kata Joy Boy, namun dia menegaskan agar Imu tidak salah paham.
Gaban dan kru Roger sama sekali tidak pernah berniat mengikuti seorang pria misterius dari masa lalu. Yang mereka inginkan hanyalah melihat impian kapten mereka terwujud hingga akhir. Mendengar kata kapten, Imo tampak sedikit terkejut hingga batuk. Di sisi lain, Luffy masih terbaring di tanah sambil menggerutu. Ia kesal karena Gaban telah mempermalukannya, lalu terus memaksa tubuhnya agar segera pulih, meskipun hanya sekali ini saja. Imo kemudian bertanya siapa sebenarnya kapten yang dimaksud Gaban. Tanpa ragu, Gaban menjawab, Raja Bajak Laut, Gold Roger. Ucapan itu langsung memicu kilas balik singkat dari sudut pandang Imo. Dalam masa lalu, Imo terlihat sedang berbicara kepada Kurosei. Dengan penuh kebencian, Imo mempertanyakan mengapa seseorang yang menyandang nama Di bisa disebut sebagai Raja Bajak Laut. Karena itu, Imo memerintahkan agar nama tersebut tidak disebarluaskan. Kurosei pun menjawab bahwa mereka mengerti. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Imo menyimpulkan bahwa Roger adalah pelaku yang telah membawa lautan memasuki era bajak laut. Lalu Imo bertanya, mengapa seseorang yang hanya merupakan sisa-sisa dari era lama seperti Gaban justru mati-matian melindungi Luffy? Gaban menjawab bahwa tindakan Imo sendiri sudah menjadi bukti terbesar. Jika Imo sengaja berusaha menghapus keberadaan Luffy, berarti Imo benar-benar menganggap Luffy sebagai ancaman yang sangat besar. Ucapan itu memicu kilas balik singkat dari Gaban. Dia mengingat kata-kata Roger. Roger pernah berkata bahwa suatu hari nanti akan lahir seseorang yang mampu melampaui mereka semua. Menurut Roger, mereka hanyalah datang terlalu cepat. Kembali ke masa sekarang, Gaban menatap Luffy, lalu menyatakan dengan penuh keyakinan, anak itu adalah orang yang selama ini telah kita semua nantikan. Saat mengucapkan kalimat ini, Gaban teringat kepada Rayleigh, Crocus, Shanks, Oden, Shanks sekali lagi, dan Whitebeard. Sementara itu, Luffy masih terengah-engah mencoba memulihkan tenaganya. Imo kemudian berkata bahwa mungkin selama ini mereka telah menjadi orang bodoh karena terus menganggap begitu banyak kebetulan sebagai sebuah takdir. Menurut Imo semuanya harus diakhiri sekarang juga. Imo kembali membuat gestur tangan berbentuk oke, lalu mengarahkan kekuatannya ke arah Luffy. Sesaat kemudian api omen yang memiliki kesadaran sendiri mendarat tepat di dada Luffy. Melihat itu, Gaban langsung menghentikan Imo. Dia kemudian melompat tinggi ke udara sambil bersiap menyerang menggunakan kedua kapaknya. Sebelum menyerang, Gaban meminta maaf kepada Treasure Tree Adam. Dia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak berniat memakan pohon tersebut. Kata memakan di sini menggunakan kanji kurau, kanji yang sama dengan julukan Gaban, Yamagurai, yang berarti pemakan gunung. Di tengah persiapannya, Gaban mengeluhkan kondisi tubuhnya. Dia berkata bahwa persendiannya terus berbunyi dan tubuh tuanya kini sudah benar-benar seperti barang rongsokan. Sementara itu, Luffy masih kesal. Dia bersumpah tidak akan memaafkan Gaban, meskipun Gaban adalah salah satu rekan dari Rayleigh. Saat Imo mulai mengucapkan teknik berikutnya, Gaban lebih dulu melepaskan serangannya. Kamudo atau Divine Gate. Nama teknik ini ditulis dengan kanji yang secara harfiah berarti gerbang dewa, namun terjemahan yang paling sesuai adalah gerbang ilahi. Melalui kedua kapaknya, Gaban melepaskan tebasan yang dipenuhi Advance Conqueror's Haki. Serangan itu memotong sebagian besar cabang raksasa Treasure Tree Adam. Dari serangan ini terlihat sangat jelas jika ini bukanlah teknik kapak milik Gaban, melainkan murni ledakan Conqueror's Haki yang dilancarkan olehnya, mirip seperti konsep Kamehameha pada serial Dragon Ball. Hal ini terbukti dari potongan dahan pohon Adam yang tepat dengan sambaran petir hitam dari Conqueror's Haki milik Gaban. Kemampuan ini persis seperti teknik Wifi Haki yang diperlihatkan oleh Shanks di Wano Kuni saat mengusir Admiral Ryokugyu. Namun milik Gaban ini skalanya lebih masif.
hingga mampu memotong dahan pohon Adam yang kira-kira besarnya seperti sebuah pulau kecil. Setelah menyerang, Gaban mulai terengah-engah. Melihat hal itu, Imu berkata bahwa meskipun Gaban sudah melemah karena usia, dia tetaplah anggota kru Raja Bajak Laut. Imu lalu bertanya apakah Gaban benar-benar ingin mempercayai semua yang baru saja dikatakan tentang Luffy. Gaban langsung membalas, hal yang sama juga berlaku untukmu, bukan? Dengan kata lain, Gaban mengatakan bahwa Imu sendiri sebenarnya juga percaya bahwa Luffy adalah sosok yang mereka semua tunggu. Gaban melancarkan versi yang lebih kuat dari teknik Yasuo Takeru atau 80 pemimpin suku. Versi baru itu bernama Yachi Takeru atau 8000 pemimpin suku. Di saat yang sama, Imu membalas dengan teknik Honabami. Di sini omen berbentuk ular milik Imu yang muncul dari pedang Honebaminya berhasil menebas lengan kiri milik Gaban dan terus menggerogoti lengannya. Imu melindungi dirinya menggunakan dinding api omen yang keluar dari kapak Xingtian dan pedang Honebami. Meskipun berhasil bertahan, Dai Imu kini mulai mengeluarkan darah. Benturan kekuatan mereka juga memotong cabang-cabang raksasa dari pohon Treasure Tree Adam, hingga potongan-potongan besar cabang terjatuh menuju ke Underworld. Adegan kemudian berpindah ke lokasi tempat para bajak laut topi jerami bersama Loki berada di Sunworld. Tiba-tiba Usopp merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dengan ekspresi terkejut, dia berseru, "Apa?" Nami yang mendengar reaksi Usopp langsung panik. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada Luffy. Apa yang terjadi? Apa itu Luffy? Namun Usopp segera menggeleng. Bukan Luffy. Usopp mengatakan bahwa ada seseorang yang lain. Seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan begitu kuat, hingga terasa benar-benar mustahil untuk dilawan. Mendengar perkataan itu, Nami hanya bisa terkejut. Cerita kemudian kembali ke medan pertempuran antara Gaban dan Imu. Di sana, Gaban terlihat terbaring tidak bergerak di atas cabang Treasure Tree Adam yang telah terpotong. Lengan kirinya telah putus. Melihat kondisi itu, Luffy langsung terkejut dan berteriak memanggilnya. "Hei, kakek tua!" Catatan penutup chapter, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertarungan ini? Akhirnya bertambah satu lagi kru Roger yang lengannya buntung karena melindungi Luffy. Pertanyaannya, kenapa lengan Gaban bisa buntung? Saat Gaban dan Imu beradu teknik, omen berbentuk ular yang ada di pedang Honebami milik Imu terus menggerogoti lengan kiri Gaban. Sedangkan Imu berhasil menahan serangan Gaban dengan omen miliknya. Tapi gilanya adalah Gaban bisa melukai Imu dan membuat dahinya berdarah. Karena Loki dan Luffy bahkan tak bisa menembus pertahanan omen milik Imu. Serangan mereka berdua berhasil dimentahkan semua oleh Imu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Gaban di sini benar-benar sangat membagongkan. Menariknya lagi yaitu Luffy sudah benar-benar kembali pulih, di mana sebelumnya dia berteriak agar tubuhnya bisa kembali pulih, meskipun hanya kali ini saja. Itu artinya Luffy baru saja melakukan regenerasi persis seperti apa yang bisa dilakukan oleh Imu dan para kesatrianya. Hal ini tak terlepas dari kemampuan tak terbatas dari imajinasi sang dewa matahari Nika. Luffy membayangkan jika seandainya tubuhnya bisa segera pulih dan pada akhirnya tubuhnya benar-benar pulih. Itu artinya Luffy akan melakukan rematch melawan Imu dengan kekuatan baru. Kekuatan yang paling ditakuti oleh Imu yaitu kemampuan imajinasi tak terbatas milik Nika. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.